Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya Pak ya. Dari sisi saya. Dari sisi beliau. Guys, di Rut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah 2,4T. Dana syariah 2,4T guys, nih orangnya. Kalau dari tampangnya sih sepertinya bukan Cina, bukan juga Yahudi ya. Coba kita tanya Mbak Google. Taufik Al-Jufri etnis apa? Taufik Al-Jufri adalah turunan Arab. Coba kita tanya lagi. Apakah marga Al-Jufri turunan Nabi? Al-Jufri adalah salah satu marga turunan Nabi. Gua nggak anti sama Arab, gue cuma pengen nanya. Mana kemarin yang ribut-ribut soal Harvey Muiz? Giliran Arab nipu duit umat 2,4T, diem-diem baik ente. Dasar serbet warteg. Mungkin kita sudah sama-sama tahu terkait berita yang sedang ramai soal dana syariah Indonesia. Ya, ditaksir kerugian masyarakat mencapai 1,3 triliun. Tapi yang bikin saya lebih kaget, ternyata direktur utamanya adalah Taufik Al-Jufri, bagian dari Ba'lawi, golongan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Bayangkan, cucu Nabi nipu umat Nabi. Saya sebagai anak finance and banking cuma mau sedikit menambahkan literasi keuangan masyarakat muslim Indonesia ya. Salah satu cara untuk membedakan sebuah investasi itu bodong dan real itu mungkin bisa dilihat dari rate of interest atau rate imbal hasil atau rate bagi hasil yang diberikan. Kalau misalnya rate yang mereka tawarkan itu lebih tinggi berkali-kali lipat dari BI rate atau Fed rate, itu punya indikasi sangat-sangat kuat bahwa investasi yang mereka tawarkan itu investasi bodong atau skema Ponzi. Pakai logika sederhana aja. Misalnya saya butuh uang dan Anda mau meminjamkan uang tersebut dengan rate 18% per tahun. Sedangkan ada bank yang rate per tahunnya itu cuma 5%. Ngapain saya harus minjem uang ke Anda dengan biaya yang lebih mahal yaitu 18%. Sedangkan ada bank yang menawarkan biaya cuma 5%. Kan lebih murah. Selain itu, jangan silau dengan embel-embel kata syariah gitu. Nggak usah. Saya selama kuliah S2 di ekonomi syariah, terus S1 di finance and banking, terus ngambil juga mata kuliah Islamic finance. Kata syariah itu biasanya hanya digunakan sebagai marketing tools untuk meraup pangsa pasar yang emosional. Terus juga jangan silau kalau misalnya brand ambasadornya itu terkenal sebagai sosok religius atau misalnya direktur utamanya itu keturunan Nabi, Habib. Gak usah percaya, bahkan kalau nanti ada sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan menawarkan investasi dengan rate yang berkali-kali lipat jauh dari BI rate, tempeleng aja, itu penipu. Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT Dana Syariah Indonesia sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang. Ketiga tersangka masing-masing berinisial TA selaku Direktur Utama, A, RL sebagai Komisaris, serta MY yang merupakan mantan Direktur Utama sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Penyidik menyebut, dugaan tindak pidana dilakukan melalui proyek fiktif dengan memanfaatkan data peminjam yang sudah ada, seolah-olah digunakan untuk proyek baru. Perbuatan itu diduga terjadi sepanjang periode 2018 hingga 2025. Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap para tersangka, memblokir puluhan rekening, serta menyita dana dan aset yang terafiliasi dengan perusahaan. Kasus ini diperkirakan merugikan sekitar 15.000 korban dengan nilai kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka pada awal pekan depan. Bagaimana pendapat Anda terkait penanganan kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikuti terus perkembangan beritanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sejumlah informasinya, kami ingatkan kembali agar Anda mendukung channel ini. Yang baru menemukan channel ini, mohon tekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum. Terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kemudahan segala urusannya yang baik, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Inilah kisah investasi syariah yang katanya amanah, tapi ujung-ujungnya bikin investor cuma bisa istighfar berjamaah. Bareskrim Polri akhirnya menahan Taufik Al-Jufri, Direktur Utama, dan Ari Rizal Lesmana, Komisaris PT Dana Syariah Indonesia. Nilainya bukan receh, 2,4 triliun rupiah raib, menguap, lenyap, seperti janji manis di brosur. Modusnya rapi, platform digital tampil meyakinkan, proyek dipoles seolah nyata, padahal penyidik menduga banyak proyek fiktif
Investasi ada, untungnya nihil. Lebih satir lagi, dana investor disebut berputar dari satu kantong ke kantong lain. Bukan untuk bisnis produktif, tapi diduga untuk menutup lubang lama. Skema klasik, yang awal senyum, yang akhir gigit jari. Ribuan korban kini menunggu keadilan. Kasus ini jadi alarm keras. Label syariah bukan jaminan bebas tipu-tipu. Kalau iman dijadikan kemasan bisnis, yang bangkrut bukan cuma dompet, tapi juga kepercayaan publik. Guys, Dirut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah 2,4 T. Dana syariah 2,4 T, guys. Nih orangnya. Kalau dari tampangnya sih sepertinya bukan Cina, bukan juga Yahudi ya. Coba kita tanya Mbak Google. Taufik Al-Jufri etnis apa? Taufik Al-Jufri adalah turunan Arab. Coba kita tanya lagi. Apakah marga Al-Jufri turunan Nabi? Al-Jufri adalah salah satu marga turunan Nabi. Gua nggak anti sama Arab. Gue cuma pengen nanya. Mana kemarin yang ribut-ribut soal Harvey Muiz? Giliran Arab nipu duit umat 2,4 T. Diem-diem baik ente. Dasar serbet warteg. Heboh kasus DSI rugikan nasabah 2,4 triliun. Dirut ditahan polisi, Dut Herlino, siap-siap. Kasus Dana Syariah Indonesia atau DSI makin melebar. Dan polisi siap memanggil semua pihak yang dianggap tahu soal perkara yang rugikan nasabah hingga 2,4 triliun. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi, khusus Bareskrim Polri saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan fraud PT DSI. Sejumlah nama akan dimintai keterangan, termasuk jajaran internal perusahaan, hingga brand ambassador yang pernah terlibat dalam promosi yaitu Dut Herlino. Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan sejak 14 Januari tahun 2026. Setelah penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 15.000 lender, dengan total kerugian sementara ditaksir hingga 2,4 triliun rupiah. Polisi saat ini sudah menahan Dirut PT DSI, Taufik Al-Jufri, dan Komisaris PT DSI, Ari Rizal Lesmana. Sejumlah pihak yang disebut dalam kasus ini pun mulai mendapat sorotan publik, termasuk Dut Herlino yang pernah menjadi brand ambassador. Menurut kalian, sejauh mana tanggung jawab publik figur dalam kasus seperti ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Udah ditahan dan ditetapkan tersangka baru niat ngembalin dana korupsi 2,4 triliun? Wah. Jadi begini. Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia. Keduanya ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana pencucian uang. Direktur Utama Taufik Al-Jufri dan Komisaris Ari Rizal Lesmana ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke Depan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyaluran dana masyarakat menggunakan proyek fiktif yang diduga berlangsung sejak 2018 hingga ke 2025. Bareskrim juga mengungkap salah satu tersangka sempat ingin mengembalikan dana dengan harapan lepas dari status hukum. Namun polisi menegaskan, proses hukum tetap berjalan. Saat ini penyidik melakukan penelusuran aset dan follow the money untuk memulihkan kerugian para korban. Menurut kamu, apakah pengembalian dana cukup untuk meringankan perkara sebesar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dirut sampai Komisaris Dana Syariah Indonesia jadi tersangka fraud. Wah, syariah sekali ya. Ini yang haram apanya? Atau yang haram cuman babi doang? Labelnya syariah, praktiknya licik. Ayat dipajang, duit digasak. Ironis banget. Makin kesini tuh makin kelihatan ya, yang covernya religius justru yang seringnya paling busuk. Agama bukan dipakai buat tobat, malah dipakai buat nutupin bejat. Jual kesalehan, panen kepercayaan, ujungnya penipuan berjamaah. Kalau mau nipu ya jangan bawa-bawa Tuhan lah. Tolong ya, jangan nodai agama buat nutupin bejat. Dirutnya ditahan dan minta untuk dibebaskan dengan kembalikan uang korupsi. Pos ronda lagi sepi, tapi pembahasannya lagi rame. Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia resmi ditahan Bareskrim, bukan ronda malam, tapi jaga sel. Kasusnya soal dana masyarakat, PT DSI diduga nyalurin pendanaan pakai proyek fiktif. Di laporan ada, di lapangan, nihil. Dirut dan Komisaris dipanggil penyidik, yang satu dapat 85 pertanyaan, yang satu lagi 138 pertanyaan. Ini bukan tanya jawab arisan. Hasilnya, 2 petinggi PT DSI ditahan 20 hari di rutan Bareskrim. Kasusnya penggelapan, penipuan, sampai dugaan TPPU.
Dirut lewat pengacara bilang siap balikin dana 100%, bahkan mau nambah 10 miliar rupiah. Katanya demi iktikat baik. Bareskrim lanjut telusuri aliran dana dan aset. Pesan ronda malam ini, uang orang jangan diputar pakai cerita. Kalau fiktif, ujungnya ya bukan pulang ke rumah, tapi nginep di sel tahanan.